Baik Ibu-Ibu, mari kita mulai presentasi dari Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Saya akan memaparkan apa yang udah kita pelajarin selama 9 hari terakhir ini. Di antaranya yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian peranan para pemangku kebijakan, kemudian modul ajar, dan kalau masih ada waktu, Pak Ahmad atau saya sendiri akan memaparkan tentang seni musik sedikit aja, begitu. Baik, yang kita pelajarin ketika kita sedang BIMTEK itu, di antaranya ya konsep pembelajaran yang merdeka. Merdeka itu M-nya mulai dari diri sendiri. Explore, ya, kita memusatkan pembelajaran kepada peserta didik atau student centered. Dan student atau peserta didik itu harus mempunyai kemampuan untuk mengeksplor. Dan yang R-nya itu adalah ruang kolaborasi. Mereka itu Bu, dimatiin Bu, diamut dulu nih. peserta didik harus bisa bekerja sama dengan timnya, melakukan diskusi dan kerjasama dalam bentuk lainnya, kemudian merefleksi atau merecount materi yang udah dipelajari, kemudian para peserta didik diminta bisa mendemonstrasikan, yaitu D-nya itu demonstrasi, kemampuan yang mereka miliki, kemudian elaborasi, mereka juga harus punya kepribadian yang tekun dalam mempelajari materi, kemudian harus ada K-nya itu koneksi antar materi, baik materi dalam mata pelajaran itu sendiri atau dengan mata pelajaran yang lainnya, dan yang terakhir A-nya itu adalah aksi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum dimulai tadi udah dengan syahadat dan sholawat, ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita. Marilah kita melafazkan suratul Fatihah dengan sungguh-sungguh, dengan harapan Allah mengijabah doa-doa kita. Lillahi ta'ala wal khususan ila hadarat Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhil qudus jami'il ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, masuk kepada materi yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu ada 6 yang harus melekat pada peserta didik, karena program sekolah penggerak ini adalah program dari pemerintah yang tujuannya itu kalau nggak salah SMKPK, SMK sebagai pusat keunggulan. Jadi unggul yang dimaksud tersebut tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tapi juga non akademik, bahkan dalam banyak bidang, begitu. Nah, apa itu yang mendasari prestasi tersebut?
profil Pancasila yang pertama kita tahu ya, berketuhanan yang Maha Esa, jadi nggak mungkin peserta didik itu nggak ada yang nggak bertuhan begitu. Kemudian ada kepribadian gotong royong dan kemampuan untuk bergotong royong karena kita makhluk sosial ya. Terus bernalar kritis. Kemudian ada yang namanya sifat atau sikap mandiri, kreatif dan berkebinekaan global begitu. Ketika kita sedang diberikan tugas untuk menunjukkan karya kita berupa seni rupa, memang tidak keenam-enamnya ya, ibu-ibu disuruh masukin ke dalam perangkat yang kita bikin itu, ya minimal diambilnya 3 atau 4 dari sub profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian jangan lupa pembentukan profil pelajar Pancasila yang dimaksud tidak lepas dari yang namanya peranan para pemangku kebijakan. Kalau memang dirunut secara urut itu, ya tentu yang paling teratas ya Presiden. Tapi kan yang bertanggung jawab di sini itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek ya, Kemendikbud Ristek gitu. Tapi yang paling dekat-dekat aja yang kita bahas di sini ya minimal-minimalnya mah pengawas sekolah dan kepala sekolah. Di bawahnya lagi ada yang namanya wakil kurikulum begitu ya. Wakil kurikulum, dan ketika kami ikut dalam pembahasan tersebut atau dalam kajian tersebut tidak hanya ditekankan kepada wakil kurikulum, tetapi jangan lupa wakil kurikulum juga dibantu oleh wakil-wakil yang lain, diantaranya wakil Humas Hubin, ya, wakil manajemen mutu, kemudian ada juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang nggak kalah penting wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Apa tugasnya atau apa peranan dari pengawas dan kepala sekolah? Nah, peranan kepala sekolah dan pengawas itu diantaranya kalau pengawas ya memberikan pembinaan kepada sekolah binaannya. Kepala sekolah tentu ya memberikan motivasi kepada para bawahannya. Tugasnya atau peranan waka kurikulum itu apa? Ya, memberikan atau membagi-bagikan tugas kepada para bawahannya atau subordinate-nya begitu. Nah, sedangkan kita para guru tugasnya apa? Di antaranya peranannya apa? Ya, tugas kita atau peranan kita dalam hal ini, dalam peranan para pemangku kebijakan yang paling di bawah ini, ya kita sebagai pengajar, pendidik, pelatih yang langsung memang berinteraksi dengan para peserta didik. Ya, tujuannya itu tadi, membentuk peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila dan mencapai yang namanya SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Berikutnya yang kita kupas di sini yaitu modul ajar ya. Di dalam modul ajar itu ada yang namanya capaian pembelajaran, kemudian ada lagi yang namanya pertanyaan pemantik, kemudian ada lagi yang namanya asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian ada juga model pembelajaran, ada juga moda pembelajaran, dan selanjutnya bila mana itu sudah dijalankan, kalau masih ada peserta didik yang belum mencapai standar, berarti harus diadakan yang namanya pembelajaran remedial begitu. Ini sebagai contoh umpama, apabila ada peserta didik yang nilainya itu masih 50 ke bawah, sedangkan KKM atau KBM ya, atau nilai standarnya lah, ya, standar minimumnya 75, ya berarti harus diadakan remedial untuk siswa yang nilainya masih di bawah 75 tersebut begitu, supaya bisa mencapai nilai kompeten. Nah, bagaimana Pak kalau masih ada murid yang udah kompeten, nilainya di atas 80 umpamanya, pengen supaya nilainya lebih tinggi lagi? Oh bisa,
dia harus mengikuti pembelajaran pengayaan. Ya, ini umpamanya nih ada sekolah SMK bidang teknik mesin umpamanya. Dia bikin suatu karya ilmiah yang terkait dengan operasional mesin umpamanya, dan memang bagus hasil karyanya itu, berarti dia layak untuk di-upgrade nilainya yang tadinya masih sangat kompeten, bahkan bisa sampai nilai tertinggi 98 atau 100 mungkin begitu. Kemudian biasanya kalau kita dulu bikin perangkat pembelajaran enggak menuliskan glosarium ya, dan tidak juga menuliskan daftar pustaka, tetapi di dalam modul ajar ini disuruh supaya kita menuliskan glosarium atau istilah-istilah penting yang terdapat di dalam modul ajar tersebut. Dan juga biasanya buku paket yang kita punya ada di halaman belakang itu, di halaman belakang ya, daftar pustaka di buku paket. Tetapi di dalam modul ajar yang memang nantinya akan diberlakukan, kita diharuskan menuliskan daftar pustaka ya, buku-buku apa aja yang kita jadikan referensi begitu. Baik Ibu-ibu, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Pak Ahmad mulai dari Ibu Tri Wahyuningsih boleh bertanya. Silakan Bu. Ya, isi dari profil pelajar Pancasila apa aja, Pak? Ya, baik. Isi dari profil pelajar Pancasila. Yaitu kesemuanya ada 6 ya Bu. Yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, tentu bukan berketuhanan yang berkebudayaan, enggak. Kemudian ada menalar kritis ya, kemudian ada kemandirian, kemudian ada gotong royong, kemudian lagi ada kebinekaan global, dan yang terakhir ada kreatif. Nah ini kita SMK memang spesial gitu, untuk tingkat kreativitasnya pasti lebih daripada sekolah-sekolah yang bukan SMK. Itulah isi dari profil pelajar Pancasila. Kalau dulu namanya itu berkarakter kalau nggak salah ya Bu, begitu. Ya, berketuhanan, menalar kritis, kemandirian, kebinekaan global, ya kebinekaan global, gotong royong, mandiri udah, sorry. Kemudian udah gotong royong udah, terus udah kreatif ya, kreatif, Ibu operator. Iya. Baik Bu, kita ice breaking dulu ya Bu, sedikit, boleh ya? Ice breakingnya gampang sih. Nah, jadi Pak Ahmad membuat suatu tepukan ya, judulnya tepuk warkop. Nanti Pak Padli kasih aba-aba. Tepukannya begini. Tepuk warkop, Dono, Kasino, Indro. Dono, Kasino, Indro. Yes, begitu. Ya, kita ice breaking sebentar ya, Ibu-ibu. Nah, ini Pak Ahmad yakin pasti Ibu-ibu diantaranya ada yang senang sama warkop, sama film Warkop DKI gitu ya. Ya, mic-nya boleh dibuka. Ya, mic-nya boleh dibuka supaya kedengeran, tapi kami tahu enggak ya, Bu Desti ketawa-tawa tuh. Enggak, Pak Ahmad, suara saya. Oh, kedengeran Ibu Mauli. Iya. Iya. Bu Desti mudah-mudahan lancar ya. Ya, baik Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad kasih apa? 1, 2, 3. Tepuk warkop. Dono,
Kasino. Kasino. Indro. Indro. Dono Kasino, Indro. Terima kasih. Iya. Itu yang paling Pak Ahmad suka tuh film Dono yang bisa naik bisa turun ya, yang ada dinding boneng. Ah, itu lucu banget tuh. Gitu. Warkopnya dikerjain oleh dinding boneng gitu. Tapi di YouTube udah nggak ada ya. Dongkrak antik juga bagus itu, dongkrak antik. Oke. Baik. Oke, Ibu-ibu balik lagi ke materi selanjutnya. Waktunya tinggal kalau nggak salah ya kurang dari 5 menit ya Ibu-ibu gitu. Perlu dijelaskan kembali oleh Pak Ahmad, ada model pembelajaran dengan moda pembelajaran itu memang dibedakan. Kalau model pembelajaran itu kan contohnya discovery kan gitu. Kalau moda karena berhubungan ya, kita sekarang ini kebetulan sedang COVID, pandemik, jadi ada luring, ada daring, ada juga campuran atau istilahnya mah online, pembelajaran offline, dan juga ada blended learning begitu. Dan kita tahu bahwa pembelajaran online itu yang nggak sepenuhnya bisa maksimal, apalagi kita sebagai pengajar yang mengampu mata pelajaran seni budaya begitu. Misalkan Ibu Desti mau mengajarkan nari kan agak repot juga kalau nggak ada tatap muka kan begitu. Dan memang di Jakarta itu udah melaksanakan uji coba terbatas pembelajaran campuran. Tetapi berhubung kasus COVID meningkat, sementara pembelajaran campuran ditunda dahulu sampai kondisinya memungkinkan begitu. Nah, baik, Pak Ahmad akan sedikit menjelaskan tentang seni musik ya. Jadi musik dengan lagu itu agak berbeda ya. Di antaranya kalau lagu itu tidak harus menggunakan instrumen-instrumen, tapi musik itu harus atau kita kenal identiknya menggunakan instrumen-instrumen musik gitu. Baik, sekarang Pak Ahmad mau bertanya nih, pertanyaan terakhir. Ibu-ibu siapa yang bisa menyebutkan contoh alat-alat musik atau instrumen musik? Sebutin 3, ayo silakan. Alat musik. Gitar. Iya. Drum. Drum. Kendang. Kendang. Ore, tepuk tangan buat Ibu Desti. Anyway, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, Ibu-ibu kira-kira cukup jelas ya dengan apa yang Pak Ahmad sampaikan. Mungkin ada ibu yang mau memimpin doa di penghujung pembelajaran kita, silahkan. Ibu Tri udah, Ibu Desti udah, yang lain? Saya, Pak. Baik, makasih Bu Anita. Baik. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pelatihan kita hari ini yang dipimpin oleh Pak Ahmad sebagai narasumber, mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Di screenshot dulu ya, Bu. Siap. Bu operator, screenshot Bu operator. Dihitung. Ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu dan mohon maaf Pak Ahmad akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu operator videonya?